Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu sore 30 Dzulhijjah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini, tema yang kita angkat adalah menjaga kesucian wanita muslimah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Akhawatil muslimat, saudari-saudariku muslimah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian pada kesempatan kali ini adalah sangat erat kaitannya dengan saudari-saudari muslimah, yaitu menjaga kesucian wanita muslimah. Dan kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka
arti kesucian diambil dari kata suci, yang artinya kebersihan dan kemurnian. Sedangkan suci artinya adalah bersih atau juga bebas dari dosa atau bebas dari cela, bebas dari noda atau maksum. Dan yang kita maksud dari menjaga kesucian wanita muslimah, maksudnya di sini menjaga aurat wanita muslimah dan seluruh yang sangat erat kaitannya dengan keperawanan, kegadisan wanita muslimah. Kalau kita perhatikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maksudnya aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut hukum Islam, atau kemaluan, atau organ untuk mengadakan perkembangbiakan. Ini termasuk makna kesucian yang kita inginkan, menjaga aurat wanita muslimah, yaitu menjaga bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut hukum Islam dari wanita muslimah, atau menjaga kemaluan, atau menjaga organ untuk mengadakan perkembangbiakan wanita muslimah. Kemudian makna kesucian yang kita juga inginkan adalah yaitu menjaga keperawanan wanita muslimah. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka makna perawan adalah anak perempuan yang sudah patut untuk kawin, atau makna perawan adalah belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, masih murni. Dan makna keperawanan adalah perihal perawan, kesucian, kemurnian seorang gadis atau kegadisan. Inilah yang dimaksud dengan makna kesucian dalam tema kita. Menjaga kesucian wanita muslimah artinya menjaga keperawanannya, baik itu tentang makna keperawanan adalah tidak pernah disentuh oleh laki-laki, atau makna perawan adalah kegadisan, kemaluannya belum pernah direnggut, keperawanannya belum pernah direnggut tanpa cara yang halal. Ini yang kita maksud dari menjaga kesucian wanita muslimah. Kemudian yang kita maksud juga dari menjaga kesucian wanita muslimah adalah menjaga bentuk tubuh dan segala macam kecantikan dari wanita muslimah. Kecantikan adalah keelokan wajah, kemolekan wajah. Cantik artinya adalah elok wajah
atau muka perempuan. Maka ketika kita mengangkat tema menjaga kesucian wanita muslimah, maka sekali lagi maksudnya adalah menjaga aurat wanita muslimah. Apa saja kiat-kiat yang disyariatkan dalam agama Islam agar kesucian, yang dimaksud kesucian di sini adalah aurat, terjaga. Termasuk yang dimaksudkan di sini adalah aurat wanita muslimah terjaga. Dan aurat tadi sudah kita katakan dia adalah bagian tubuh dari wanita muslimah yang tidak diperkenankan untuk terlihat menurut hukum Islam. Atau aurat adalah kemaluan, atau aurat adalah alat perkembangbiakan dari manusia. Apa saja kiat-kiat agar aurat wanita muslimah terjaga. Kemudian yang dimaksud dengan menjaga kesucian wanita muslimah yaitu keperawanannya. Dan perawan berarti adalah menjaga perihal kemurnian seorang gadis muslimah, menjaga perihal kegadisan seorang wanita muslimah, tidak pernah digauli tanpa kebenaran sehingga keperawanannya terenggut. Kemudian termasuk dari yang dimaksud dengan menjaga kesucian wanita muslimah adalah menjaga kecantikan wanita muslimah. Kecantikan yang dimaksud adalah kemolekan wajah dan rupa. Moleknya wajah dan rupa. Dan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kesucian wanita muslimah. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Taib. Sebelum kita membahas kiat-kiat apa saja yang dengannya kesucian wanita muslimah terjaga, yang dengannya aurat wanita muslimah terjaga, yang dengannya keperawanan wanita muslimah terjaga, yang dengannya kecantikan wajah, kemolekan tubuh, keindahan rambut, kehalusan kulit wanita muslimah terjaga. Maka saya akan memberikan muqaddimah. Muqaddimahnya adalah bahwa wanita muslimah adalah, atau wanita secara umum adalah fitnah bagi laki-laki. Wanita secara umum adalah fitnah bagi laki-laki. Dan fitnah yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang menimbulkan kekacauan. Wanita adalah fitnah bagi laki-laki. Laki-laki akan kacau karena wanita. Laki-laki akan melanggar larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam
karena wanita. Laki-laki akan melalaikan kewajiban karena wanita. Maka muqaddimahnya adalah wanita adalah salah satu fitnah paling berbahaya bagi laki-laki. Fitnah yang dimaksud adalah godaan. Fitnah yang dimaksud adalah hal yang menimbulkan kekacauan dan kerusakan. Ini sudah takdir perempuan. Tidak bisa perempuan kemudian protes akan hal ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Artinya, aku tidak pernah tinggalkan setelahku sebuah ujian, fitnah lebih berbahaya atas para lelaki dari perempuan. Fitnah yang dimaksud adalah hal yang bisa menimbulkan kekacauan, kerusakan, pelalaian terhadap kewajiban, pelanggaran terhadap larangan. Perempuanlah penyebabnya, wanitalah penyebabnya. Ini sudah yang tersebut di dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa untuk dielakkan dan tidak bisa para perempuan kemudian protes akan hal ini, karena itu sudah hadis Rasul. Lihat lagi dalam hadis yang lain bahwa perempuan adalah fitnah, godaan, penyebab kepada kehancuran, kekacauan, kerusakan bagi laki-laki. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun." Wa fi riwayah liyanzura kaifa ta'malun. Fattaqullaha, saya ulangi, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Sebelum saya artikan, kalau seandainya ada cuma satu hadis yang menjelaskan bahwa wanita adalah fitnah, godaan bagi laki-laki yang menghantarkan kepada kerusakan bagi laki-laki, kekacauan, pelalaian terhadap kewajiban, pelanggaran terhadap larangan, kalau cuma ada satu hadis yang saya sebutkan tadi, maka ini sudah cukup. Sudah cukup sebagai peringatan keras bagi para perempuan agar tidak menjadi fitnah bagi para lelaki. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan sepeninggalku fitnah, godaan yang menghantarkan kepada keburukan, kehancuran yang lebih berbahaya dari pada lelaki dibandingkan perempuan. Kalau cuma ada satu hadis ini yang menyebutkan tentang bahwa perempuan adalah fitnah, adalah godaan yang menghantarkan kepada kehancuran, kekacauan, pelalaian terhadap
kewajiban, pelanggaran terhadap larangan bagi laki-laki, maka hadis ini sudah cukup. Maka hati-hati wahai para lelaki, dan juga hati-hati wahai para perempuan muslimah, jangan sampai menjadi sumber fitnah bagi para lelaki. Karena jika terfitnah, bagaimanapun para perempuan akan menanggung dosanya, karena dia yang menjadi fitnah, menjadi sumber godaan para lelaki yang menghantarkan kepada kehancuran, keburukan, kerusakan. Maka dia juga yang mengandung dosanya. Saya beri contoh, seorang perempuan apabila dia mengumbar auratnya, mengumbar kecantikan wajahnya, kemolekan tubuhnya, keindahan rambutnya, kemudian kebagusan kulitnya, maka lelaki yang bermaksiat setelah melihat fitnah dari wanita tersebut, maka wanita tersebut akan juga kecipratan dosanya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'an." Yang artinya, barang siapa yang mencontohkan kepada sebuah keburukan, dalam hal ini wanita, dengan memperlihatkan auratnya, memperlihatkan indah rambutnya, kemolekan tubuhnya, kehalusan kulitnya, perhiasannya, kecantikannya, dan seluruh yang menghantarkan kepada terfitnahnya para lelaki, rusaknya para lelaki, maka para perempuan yang berbuat demikian menanggung dosanya. Nah, ini hati-hati. Maka hadis tadi bagi para lelaki harus berhati-hati. Lebih juga bagi para perempuan, jangan menjadi sumber fitnah yang paling terburuk bagi para lelaki. Adapun hadis yang kedua, sesungguhnya dunia adalah sesuatu yang manis dan menyegarkan, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai pengurus di dalamnya. Lalu Allah akan melihat bagaimana kalian berlaku di dalam dunia. Maka hati-hatilah terhadap dunia, hati-hatilah terhadap wanita. Sesungguhnya fitnah, godaan paling pertama yang didapati oleh Bani Israel adalah pada perempuan. Bani Israel binasa salah satunya karena terfitnah, tergoda dengan perempuan, sehingga menjadikan mereka melalaikan kewajiban dan melanggar larangan. Ini hati-hati ya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya wanita itu adalah fitnah paling berbahaya bagi laki-laki. Fitnah artinya godaan yang menghantarkan kepada keburukan, kerusakan, kekacauan, melalaikan kewajiban, melanggar larangan. Dalil yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan." Sesungguhnya
wanita dilihat dari depan dalam bentuk rupa syaitan, dilihat dari belakang dalam bentuk rupa syaitan. Apa maknanya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, karena hadisnya riwayat Muslim. Qala al-ulama, para ulama berkata, ma'nahu, maknanya adalah al-isyaratu ilal hawa wad du'a ilal fitnati biha. Makna dari hadis yang berbunyi sesungguhnya perempuan dilihat dari depan dalam rupa syaitan, dilihat dari belakang dalam rupa syaitan, maknanya adalah isyarat yang mengajak kepada hawa nafsu, isyarat yang mengajak agar tergoda dengannya. Bagaimanapun perempuannya, tergoda dengannya para lelaki. Lima ja'alahu Allah Ta'ala fi nufusir rijal minal mail ilan nisa. Karena Allah menjadikan pada jiwa-jiwa para lelaki kecondongan pada perempuan. Waliltidhadhu binadharihinna wa ma yata'allaqu bihinna. Dan merasa lezat dengan melihat para perempuan dan apa saja yang berkaitan dengan para perempuan. Fahiya syabihatun bisyaitan fi du'aihi ila syarr biwaswasatihi wa tazyinihi lahu. Maka perempuan serupa dengan syaitan dalam perkara mengajak kepada keburukan, memberikan bisikan-bisikan dan menghiasi keburukan-keburukan tersebut sehingga para lelaki tergoda. Maka ini muqaddimah yang harus dipahami oleh para lelaki. Perempuan adalah fitnah, godaan paling berbahaya bagi para lelaki, godaan yang bisa menghantarkan para lelaki kepada kehancuran, kerusakan, keburukan, melalaikan kewajiban, melanggar larangan. Kemudian dalil yang lain, di antaranya ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Diindahkan untuk manusia kecintaan terhadap yang disyahwati, yaitu berupa para perempuan. Yang pertama kali yang disyahwati adalah perempuan, didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebanyakan lelaki rusak, hancur dari sisi perempuan. Kebanyakan para lelaki rusak, binasa, melalaikan kewajiban, melanggar larangan karena syahwat perempuan dibandingkan syahwat anak, syahwat kepada emas dan perak, binatang-binatang piaraan, kemudian binatang-binatang ternak dan pertanian. Di dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah lebih mendahulukan syahwat kepada wanita karena kebanyakan para lelaki mereka terperosok ke dalam keburukan, kerusakan, kehancuran dari fitnah atau dari godaan perempuan.
Oleh sebab itulah salah satu rahasia mengapa Allah mendahulukan penyebutan wanita pezina dibandingkan laki-laki yang berzina di dalam ayat-ayat tentang zina. Karena yang paling banyak menggoda adalah para perempuan untuk para lelaki. Para lelaki paling banyak mengerjakan keburukan, kerusakan, melalaikan kewajiban dan melanggar larangan gara-gara tergoda dengan perempuan, terfitnah dengan perempuan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 2, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yang artinya wanita-wanita pezina dan laki-laki pezina. Didahulukan wanita. Kenapa? Karena penyebab terjadinya perbuatan zina yang paling banyak adalah karena laki-laki terfitnah, tergoda dengan para perempuan. Kemudian, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih dalam muqaddimah yang pertama, yaitu wanita adalah fitnah, godaan paling berbahaya bagi para lelaki, paling merusak, paling terburuk bagi para lelaki. Sekarang muqaddimah yang kedua, yaitu wanita adalah senjata paling ampuh digunakan oleh iblis dan syaitan mengganggu para hamba-hamba Allah. Wanita adalah senjata paling ampuh dan paling manjur digunakan oleh syaitan mengganggu hamba-hamba Allah, merusak hamba-hamba Allah, melalaikan kewajiban, melanggar larangan. Ini muqaddimah yang kedua. Apa dalilnya? Di antaranya dalilnya adalah Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 17. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Yang artinya, kemudian sungguh aku akan benar-benar mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau wahai Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang pandai bersyukur. Ini ayat Al-A'raf ayat 17, janji iblis kepada Allah mengganggu manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Dari depan maksudnya adalah dilupakan perkara akhirat. Dari belakang maksudnya adalah diindahkan dunia. Dari kanan maksudnya adalah diganggu dengan syubhat. Dari kiri maksudnya adalah diindahkan syahwat. Dan syahwat yang paling berbahaya bisa merusak, menggoda, menghantarkan para lelaki hamba-hamba Allah kepada kehancuran, keburukan adalah perempuan. Diseakan-akan sebagaimana ditafsiri, disebutkan tafsirannya di dalam kitab Zammul Hawa, bahwa sahmi alladhi idza ramaitu bihi lam ukhti an-nisa. Seakan-akan syaitan ketika mengatakan aku akan ganggu dia dari kiri, maksudnya adalah aku akan lesatkan kepada lelaki
anak panah, yang mana kalau sudah aku lesatkan pasti mengena, kalau sudah aku kenakan pasti mengena, yaitu melalui godaan perempuan. Siapa saja dari para lelaki yang tergoda dengan perempuan pasti tergoda. Makanya tadi saya bilang ke Akhi Badrimin, jangan pernah membuka kesempatan untuk berkomunikasi dengan perempuan walau hanya bertanya perkara dunia jika memang tidak ingin menikahinya. Laki-laki lemah, nanti saya akan sebutkan bagaimana lemahnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wanita adalah anak panah iblis yang jika sudah dilepaskan dari busurnya tidak akan pernah meleset, pasti terkena kepada tujuannya, sasarannya. Pasti, siapapun dia, mau dia ustadz, hafal Quran, hafal hadis, mau dia orang awam, mau dia tua, muda, tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi, kalau sudah berhadapan dengan urusan perempuan maka pasti tergoda, tidak bisa tidak, ya pasti. Mau dia jenggotan, tidak jenggotan, sudah kenal dakwah, tidak kenal dakwah, maka jika sudah urusannya dengan godaan perempuan, maka kalau dia tidak mengelakkannya pasti terkena. Membuka dirinya pasti terkena. Tidak ada yang sanggup menahan dahsyatnya fitnah perempuan, godaan perempuan, kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun sekelas kita semua, maka tidak akan pernah bisa melawannya. Maka jangan pernah membuka diri, ya, jangan pernah membuka diri. Kalau seandainya berhubungan, maka niatannya menikah. Jika tidak, putuskan, dan sebenar-benar putus, tidak ada ampun pokoknya. Tidak ada celah untuk berhubungan sama sekali. Kalau tidak, masih akan tergoda dan mendatangkan kepada kehancuran. Lihat perkataan dari Sa'id ibnul Musayyab rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang tabi'i, disebutkan di dalam kitab Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Sa'id ibnul Musayyab rahimahullah berkata, "Ma ya'isa syaitan min syai' illa atahu min qibalin nisa." Tidak pernah syaitan putus asa dalam mengganggu manusia dengan cara apapun, kecuali setelahnya syaitan akan mengganggunya melalui wanita. Ini laki-laki tegar, diganggu dengan godaan harta. Ini laki-laki kuat, diganggu dengan godaan tahta. Tapi syaitan tidak akan pernah putus asa mengganggu laki-laki tersebut dengan godaan perempuan. Makanya disebutkan oleh Abu Salih As-Samman, balagani anna aktsara dzunubi ahli nar fin nisa. Sampai kepadaku bahwa kebanyakan dosa-dosa penghuni neraka
disebabkan karena urusan perempuan. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan perkataan beliau di dalam kitab Imam Ibnu Abi Syaibah bahwa an-nisa habailus syaitan, para perempuan adalah tali kailnya syaitan. Kalau orang mancing ada talinya, ada kailnya. Tali kailnya syaitan, perangkap-perangkapnya syaitan. Ya, maka ini hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari. Perempuan hati-hati menjadi kawan iblis dalam menggoda para lelaki kaum muslimin, hamba-hamba Allah. Para lelaki hati-hati tergoda dengan godaan paling berbahaya bagi para lelaki, yaitu para perempuan. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Dalil juga yang menunjukkan bahwasanya perempuan adalah senjata paling ampuh digunakan oleh iblis menyimpangkan manusia dari jalan Allah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, At-Tabarani dan juga Al-Bazzar, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'aurah idza kharajat istashrafaha syaitan." Yang artinya wanita itu adalah aurat. Aurat tadi apa artinya? Bagian tubuh yang tidak boleh kelihatan, diperlihatkan dalam hukum Islam, atau kemaluan, atau alat perkembangbiakan. Wanita itu adalah aurat, bagian sesuatu yang tidak diperkenankan untuk terlihat dalam hukum Islam. Jika ia keluar rumah, maka syaitan akan melakukan istishraf kepada dia. Apa itu istishraf? Dijelaskan bahwa orang Arab mengatakan istashrafa syai' idza rafa'a basarahu ilaih wa basata kaffahu fawqa hajibihi kal mustadhil minasyams fatakhayyal farahul khabith wa huwa yarqubu farisatahu liyastadaha wa yastadu biha. Istishraf artinya adalah seseorang mengangkat penglihatannya, kemudian setelah itu dia letakkan tangannya di atas dahinya, seperti dia menutupi dari sinaran matahari agar dia bisa menerkam mangsanya. Ya, agar dia bisa menerkam mangsanya. Jadi kapan perempuan keluar di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka saat itu syaitan benar-benar istishraf. Apa itu? Benar-benar ingin menjadikan perempuan tersebut sebagai alat untuk menjadi fitnah, godaan paling berbahaya bagi para laki, menghancurkannya, memburukkannya, dan juga menjadikannya melalaikan kewajiban, melanggar larangan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tibi rahimahullah mengatakan, wal ma'na al-mutabadir annaha ma damat fi khidriha lam yatma'is syaitanu fiha. Kata Imam At-Tibi bahwa makna yang terlihat dari hadis ini adalah kapan perempuan masih di dalam pingitannya, di dalam tempatnya yang tersembunyi, maka syaitan tidak akan menjadikan dia sebagai
sebagai farisah. Farisah itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya itu buruannya. Sebagai buruan. Kapan perempuan masih tertutup, tidak keluar, syaitan tidak akan menjadikan wanita tersebut, perempuan tersebut sebagai buruannya yang dia gunakan untuk menggoda para lelaki. Wa fi ighwa'in nas, dan kapan perempuan tersebut masih di dalam ketertutupan, maka syaitan tidak akan pernah bisa menggunakannya untuk mengganggu manusia melalui perempuan. Fa idza kharajat tami'a wa atma'. Jika perempuan itu sudah keluar, maka syaitan benar-benar menjadikan dia sebagai mangsanya, dan perempuan dijadikannya sebagai alat senjata paling ampuh untuk menggoda para lelaki. Li'anna habailuhu wa a'zamu fakhuhi. Karena perempuan adalah perangkap syaitan dan lubang yang paling dahsyat bagi syaitan menggoda manusia. Di zaman sekarang, keluar yang dimaksud adalah bukan hanya keluar rumah. Bahkan kadang di dalam rumah dia keluar melalui apa? Media sosial. Bahkan lebih parah kadang-kadang. Kalau di luar rumah mungkin dia berjilbab, menutup aurat, tetapi di dalam rumah dengan media sosialnya malah dia menjual auratnya, menjual kemolekan tubuhnya, kecantikan wajahnya, keindahan rambutnya, dan juga kemaluannya, kehalusan kulitnya, dan segala macam keindahan, kecantikan perempuan tersebut. Bahkan lebih parah lagi, dia mencari uang dengan hal tersebut. Nah, jadi kata-kata keluar di sini bukan hanya keluar dari rumah di zaman sekarang. Keluar bisa dilihat oleh para lelaki. Ya, bisa dilihat oleh para lelaki. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para lelaki ada perkataan dari Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa, yaitu beliau mengatakan perkataan menarik, as-sabru ala ghaddi tarf aisaru minas sabri ala alamin ba'dahu. Allahu akbar. Sabar menjaga pandangan lebih mudah dibandingkan sabar atas kerusakan yang ditimbulkan setelahnya. Kalau orang laki-laki tidak sabar menundukkan pandangannya, maka dia akan melakukan hal-hal yang buruk yang membuat dia akhirnya terperosok ke dalam keburukan, kemudaratan yang sulit untuk ditahan. Maka sabar pada langkah pertama, yaitu menahan, menundukkan pandangan, ini lebih mudah dibandingkan bersabar atas akibat tidak menahan, menundukkan pandangan. Akibat tidak menundukkan pandangan, berzina. Akibat tidak menundukkan pandangan, berzina dengan tangan. Akibat tidak menundukkan pandangan, kecanduan pornografi. Akibat tidak menundukkan pandangan, macam-macam keburukan, melalaikan kewajiban, melanggar larangan. Maka menjaga pandangan lebih mudah
bersabar menjaga pandangan lebih mudah dibandingkan bersabar menahan keburukan-keburukan setelah pandangan tidak terjaga. Paham ya maksudnya? Ini untuk para lelaki. Nah, para perempuan jangan sampai menjadikan dirinya sebagai sumber fitnah bagi para lelaki. Bahkan sumber fitnah yang paling buruk bagi para lelaki, paling berbahaya bagi para lelaki. Berapa banyak pembunuhan-pembunuhan yang terjadi terkadang gara-gara godaan perempuan, sebagaimana berita-berita di hari-hari terakhir ini yang kita dengar. Oh, ternyata ujung-ujungnya adalah selingkuh. Ujung-ujungnya adalah godaan perempuan. Berakhir nyawa hilang. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka hati-hati ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Saudari-saudari muslimah adalah senjata paling manjur, senjata pamungkasnya iblis untuk menggoda hamba-hamba Allah. Jangan mau menjadi senjata pamungkasnya iblis. Adapun untuk para lelaki, hati-hati. Godaan paling berbahaya yang pernah digunakan oleh iblis untuk menghantarkan kepada keburukan, kehancuran, melalaikan kewajiban, melanggar larangan adalah para perempuan. Taib. Itu muqaddimah yang kedua. Muqaddimah yang ketiga, bahwa para perempuan, para lelaki maksud saya, sangat lemah di hadapan godaan wanita. Sekuat apapun para perempuan tersebut, para lelaki tersebut, sekuat apapun, sealim apapun, pasti dia lemah di hadapan godaan wanita. Misalkan dia bisa mengangkat barbel sekian kilogram, tapi dia akan seperti kerupuk melempem kena air saat berhadapan dengan godaan perempuan. Jangankan kita, Fir'aun yang sangat bengis, yang sangat sadis, ketika berhadapan dengan perempuan maka melempem seperti kerupuk kena air. Fir'aun itu, Fir'aun yang memerintahkan membunuh seluruh bayi-bayi laki-laki tanpa terkecuali. Maka jutaan bayi laki-laki dibunuh waktu itu. Tetapi ketika yang mendapatinya adalah istrinya, mendapati bayi Musa alaihissalam yang masih kecil, yang dilarutkan oleh ibunya di sungai Nil, didapati oleh istrinya, maka Fir'aun mau tidak mau taat. Kata istrinya kepada Fir'aun, la taqtuluh, jangan engkau bunuh dia. Asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu waladan, mungkin anak ini bermanfaat untuk kita, atau kita jadikan anak dia. Fir'aun, lelaki bengis tersebut, tunduk, patuh kepada perempuan. Laki-laki sangat lemah di hadapan godaan perempuan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 14, wa khuliqal insanu dha'ifan, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Disebutkan di dalam kitab Dhammul Hawa bahwa Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin, menafsiri ayat ini. Surah An-Nisa ayat 14. Al-mar'atu tamurru birrajul fala yamliku nafsahu 'anil nadhari ilaiha wa la yantafi'u biha fa ayyu syai'in adhafu min hadha.
Artinya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah di sini maksudnya adalah seorang wanita berjalan di hadapan laki-laki, maka seorang lelaki tidak sanggup menahan dirinya kecuali harus menoleh kepada perempuan tersebut, padahal dia tidak bisa mengambil manfaat sama sekali dari perempuan yang dia toleh tersebut, hanya sekedar noleh. Ya, jadi jangan heran ibu-ibu kalau jalan dengan suami, kemudian ibu-ibu digandeng olehnya, lalu lewat perempuan dia menoleh kepada perempuan tersebut. Karena itu lemahnya laki-laki. Laki-laki sangat lemah di hadapan godaan perempuan. Padahal dia tidak bisa mengambil apa-apa, tidak bisa menikmati perempuan tersebut. Sama dengan para lelaki yang setiap malam saat istrinya tidur, di sampingnya dia malah murajaah TikTok, Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Padahal hanya sekedar melihat, ya, tidak bisa diapa-apakan. Maka apa ada makhluk yang lebih lemah daripada ini? Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tawus ibn Kaisan, seorang tabi'i, beliau berkata, kana idza nadhara ila nisa lam yasbir anhunna fa kaifa biman duna. Disebutkan di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan juga tafsir Imam Ibnu Abi Hatim. Tawus bin Kaisan rahimahullahu taala, beliau jika melihat kepada perempuan maka beliau tidak sanggup untuk melihatnya, tidak sabar, tidak kuat dengan godaannya. Itu Tawus bin Kaisan, seorang tabi'i, apalagi seorang badrimin. Ya, ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama, para ulama salaf terdahulu sangat-sangat khawatir dengan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan perempuan, seperti bau wangi perempuan, seperti diantaranya perkataan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ini perkataan disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Abu Musa Al-Ash'ari berkata, la antam tali'a man khariya min rihi jifah ahabbu ilayya min antam taliyani min rihi imra'ah. Sungguh hidungku ini, pernafasanku ini terisi dengan bau busuk bangkai, lebih aku sukai dibandingkan terisi dengan bau wangi perempuan. Bagaimana di zaman sekarang yang perempuan benar-benar bersolek di hadapan laki-laki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang juga menunjukkan bahwa wajib menjauhi godaan perempuan atau hal-hal yang membuat laki-laki tergoda dengan perempuan. Di antaranya berdesak-desakan. Disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Abdullah bin Mas'ud berkata, la an uzahima ba'iran matliyan biqatiran ahabbu ilayya min an uzahima imra'atan. Sungguh aku berdesak-desakan dengan onta yang diberikan minyak pada tubuhnya dengan aspal yang panas. Lebih aku sukai dibandingkan aku berdesak-desakan dengan seorang perempuan. Kenapa? Karena laki-laki lemah
di hadapan perempuan. Kemudian lagi Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri, imam ahli hadis, mengatakan, "Ma ba'atsallahu 'azza wa jalla nabiyyan illa waqad takhawwafa 'alaihi al-fitnah minan nisa." Tidak ada Allah mengutus seorang nabi kecuali Allah memberikan peringatan kepada para nabi tersebut agar takut terhadap godaan para perempuan. Disebutkan juga di dalam kitab Zammul Hawa bahwa Sa'id ibn al-Musayyab, seorang tabi'i, wahwa ibnu 84 sana, pada saat itu umurnya 84 tahun, wa qad dhahabat ihda 'ainaihi wa huwa ya'shu bil ukhra, dan salah satu matanya sudah tidak bisa melihat, yang satu rabun. Dalam keadaan seperti itu 84 tahun, ma min syai'in akhwafu 'indi minan nisa, tidak ada sesuatu yang lebih aku takutkan bagi diriku dibandingkan godaan wanita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati para perempuan, jangan sampai menjadi godaan, sumber godaan yang paling berbahaya bagi para lelaki. Karena seperti saya anggap, ketika lelaki tergoda denganmu, maka lelaki tersebut melakukan dosa, maka engkau akan mendapatkan kecipratan dosa tersebut. Karena para ulama mengatakan al-mutasabbib kal mubashir, penyebab seperti pelaku langsung. Gara-gara perempuan memperlihatkan kecantikan wajahnya, keindahan rambutnya, kemolekan tubuhnya, kehalusan kulitnya, keerotisan goyangannya, akhirnya laki-laki yang melihat berzina. Baik itu zina secara langsung atau zina dengan tangan, maka sang perempuan yang menjadi penyebabnya tersebut, dia akan menanggung dosa zinanya para laki-laki tersebut tanpa mengurangi dosanya lelaki tersebut. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, saudara ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan masuk kepada inti kajian kita. Tadi muqaddimah, pendahuluan. Pendahuluannya ada 3. Apa tadi? Wanita adalah fitnah paling berbahaya bagi para lelaki. Maka ini peringatan keras bagi para wanita agar tidak menjadi fitnah paling berbahaya bagi para lelaki, dan juga peringatan keras bagi para lelaki agar tidak terfitnah, tidak tergoda yang menyebabkan dirinya terhantar kepada keburukan, kehancuran. Yang kedua, wanita adalah senjata paling ampuh yang digunakan oleh iblis. Maka hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, janganlah mau menjadi senjata paling ampuh dari syaitan. Dan hati-hati para laki, jangan pernah membuka diri, mendekatkan diri, sebagaimana para salafus saleh tidak mau mendekatkan dirinya dengan apapun yang berkaitan dengan ketergodaannya dengan wanita, baik mencium wangi tubuhnya, baik berdesak-desakan dengannya, baik macam-macam. Yang ketiga mukaddimahnya adalah para lelaki lemah di hadapan para perempuan. Lemah, sangat lemah, tidak akan kuat. Dan jangan sok kuat. Jangan sok kuat. Yang kuat hanya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya,
Yang kuat hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada kiat untuk menjaga kesucian muslimah. Apa kiat-kiatnya? Yang pertama adalah berhijab. Dan hijab ini adalah kiat paling kuat untuk menjaga kesucian wanita muslimah, menjaga auratnya, menjaga keperawanannya, menjaga kesucian kegadisannya. Hijab adalah kiat paling utama dan paling pertama. Dan makna hijab, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab, Kamus Besar Bahasa Arab, al-man'u minal wusul. Hijab secara bahasa adalah tertahan dari sampai. Tertahan dari sampai. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tubuh kita, alis misalkan, disebut dalam bahasa Arab adalah al-hajbu atau hajib. Kenapa? Alis kita inilah yang menahan hal-hal yang kotor dari mata kita. Maka arti hijab secara terminologi syariat adalah arti hijab secara etimologi, secara bahasa adalah tertahan dari sampai. Adapun hijab maknanya secara istilah syariat, perhatikan baik-baik. Sebuah kata yang menunjukkan tertutupnya seorang wanita muslimah dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Sebuah kata yang menunjukkan tertutupnya seorang wanita muslimah dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini disebutkan di dalam kitab I'dad al-mar'ah al-muslimah. Itu arti hijab secara terminologi syariat. Apa saja yang menutupi wanita muslimah dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, maka itu disebut dengan hijab. Contoh hijab diantaranya adalah yaitu rumah. Contoh hijab diantaranya adalah rumah. Dan rumah hijab yang paling kuat untuk zaman dahulu. Karena sekarang di dalam rumah bisa saja dia tidak berhijab dan tampil di media sosial. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna, dan diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian. Surat Al-Ahzab ayat 33. Contoh hijab yang lain adalah horden. Seperti kain-kain yang ada di hadapan saya ini, yang menutupi pandangan saya dari saudari-saudari muslimah di masjid ini. Ini hijab. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian meminta makanan kepada istri-istri Nabi, mintalah kepada mereka dari balik hijab. Contoh hijab adalah jilbab. Jilbab, perhatikan ibu-ibu, ini harus ibu-ibu ketahui baik-baik. Jilbab adalah jika ada rambut perempuan, ini rambut perempuan, kemudian ditutupi dengan kain, maka itu disebut dengan khimar. Kalau kita menyebutnya di Indonesia disebut dengan
jilbab. Kemudian di atas kain tersebut ada kain lagi. Inilah yang disebut dengan jilbab. Inilah yang disebut dengan apa? Jilbab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, "Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Wahai para nabi, katakanlah untuk istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita beriman agar mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka, karena itu adalah hijab. Termasuk hijab adalah cadar. Cadar ada dua macam. Ada an-niqab dan ada al-burqu'. Ada an-niqab dan ada al-burqu'. An-niqab seperti ini kira-kira gambarnya. Ya, kita di zaman yang penuh dengan media sosial, mudah bagi kita untuk memperlihatkannya. Seperti ini. Ini an-niqab. Ya. Kemudian ada al-burqu'. Al-burqu' seperti ini. Ya, al-burqu seperti ini. Ini adalah al-burqu. Maka ini hijab bagi para perempuan. Dan segala hal yang menutupi para perempuan dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia adalah hijab. Adapun jilbab seperti ini bentuknya. Ini jilbab. Jadi ada kain yang menutupi kepalanya, itu disebut dengan khimar. Wal yadribna bi khumurihinna. Hendaknya para wanita menutup kepala mereka dengan kain, disebut dengan khimar, dan mengikatnya di bawah dagunya. Ini khimar. Di atas khimar itu ada kain. Kain itulah yang disebut dengan jilbab. Kain itulah yang disebut dengan jilbab. Kain yang menutupi wanita dari seluruh tubuhnya, dari ujung kepalanya sampai dari atas kepalanya sampai ujung kakinya. Itu disebut dengan jilbab di dalam bahasa Arab. Nah, itu kiat yang pertama, agar seorang wanita muslimah terjaga kesuciannya. Kiat yang kedua, agar seorang wanita muslimah terjaga kesuciannya adalah diharamkan bagi wanita muslimah untuk bertabarruj. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai para perempuan bertabarruj sebagaimana wanita-wanita jahiliyah zaman dahulu bertabarruj. Apa itu yang dimaksud dengan tabarruj? Kalau kita perhatikan tafsiran para ulama tafsir, di antaranya Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, yang mana para ulama mengatakan idza ja'aka an Mujahid fahasbuk. Jika datang kepadamu tafsiran dari Imam Mujahid, maka cukup tafsiran tersebut bagimu. Beliau mengatakan kanatil mar'ah takhruju tamshi baina yaday rijal fadzalika tabarrujul jahiliyatil ula. Yang artinya adalah seorang wanita keluar berjalan di hadapan laki-laki. Itulah yang disebut dengan tabarrujnya, berhiasnya ala wanita jahiliyah zaman dahulu. Berjalan di hadapan laki-laki, mondar-mandir, seperti yang terlihat di media sosial sekarang. Fashion week itu adalah andanan ala jahiliyah, dan sangat disayangkan
ketika ada public figure yang mengaku sudah berhijrah, berjilbab dan ikut-ikutan jalan di sana, maka salah satu yang bertanggung jawab adalah ustadznya. Harus tegas, harus keras melarang anak-anak didiknya, jamaahnya untuk melakukan demikian. Karena ini dosa besar. Tabarruj itu dosa besar. Tabarruj itu adalah tidak mencium bau wangi surga. Tabarruj itu diancam neraka. Tabarruj itu tidak mendapatkan cahaya di hari kiamat. Tabarruj itu adalah munafik. Tabarruj itu adalah terlaknat. Tabarruj itu adalah ajaran iblis. Tabarruj itu adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Dan itu semua saya sanggup menyebutkan dalilnya kalau bukan karena waktunya. Maka hati-hati, ya. Permasalahan seorang wanita muslimah bukan hanya sekedar sudah menutup rambut dengan jilbab, berjalan pun di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini diharamkan. Coba perhatikan sekarang. Saya akan sebutkan bagaimana ulama-ulama terdahulu mereka sangat mempunyai rasa cemburu, ya, terhadap para perempuannya, keluarga-keluarga perempuannya. Bentar. Ya, mungkin bukan waktunya nanti. Yang jelas seperti misalkan perkataan Ali bin Abi Thalib, saya dari hafalan saya. Beliau ketika menjadi Amirul Mukminin, khalifah yang keempat, datang ke kota Madinah, kemudian melihat para perempuan berdesak-desakan di pasar. Beliau berkata, "Ala tastahyun? Wahai penduduk laki-laki penduduk kota Madinah, apakah kalian tidak malu? Ala tagharun? Apakah kalian tidak punya rasa cemburu, rasa ghairah? Aina ar-rajulah? Mana kelaki-lakian? Aina ulama'ukum? Mana ulama-ulama kalian? An-nisa yakhrujna yuzahimna al-uluja fil aswaq." Para nisa, para perempuan keluar rumah berdesak-desakan dengan para lelaki di pasar-pasar. Nah ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati bertabarruj, termasuk tabarruj berjalan di hadapan laki-laki, apalagi berdasarkan penafsiran dari Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi rahimahullah bahwa tabarruj adalah kanatil mar'ah takhrujna min buyutihinna walahunna misyatun wa takassurun wa taghannuj fadzalika tabarrujul jahiliyatil ula. Adalah para perempuan keluar dari rumah-rumah mereka, maka mereka memiliki tata cara, jalan yang khusus mereka miliki, berlenggak-lenggok di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Itulah dandanan wanita jahiliyah di generasi pertama. Dan saya nasihatkan dari mimbar ini kepada seluruh yang mengemban amanat dakwah, siapapun dia, apapun profesinya, yang ingin berdakwah kepada kaum muslimin dan muslimat, lebih digencarkan lagi untuk mendakwahkan, menjaga kesucian wanita muslimah. Dan itu salah satu sebab saya mengangkat tema ini ketika saya kunjungan sekarang di Bali. Lebih gencar lagi menjelaskan kepada wanita muslimah batasan-batasan aurat, batasan-batasan memperlihatkan tubuh di hadapan laki-laki, batasan-batasan memperlihatkan kecantikan, keindahan rambut, kemolekan tubuh, kebagusan kulit di hadapan laki-laki.
Karena kebanyakan atau sebagian dari para wanita muslimah ketika memperlihatkan keindahan rambutnya, kecantikan wajahnya, kemolekan tubuhnya, kehalusan kulitnya, goyangannya yang erotis dan segala macam yang mengundang syahwat dari perempuan, sebabnya adalah karena ketidaktahuannya tentang hukum ini. Sebagaimana sudah saya katakan, ini adalah dosa besar, dilaknat, diancam neraka, diancam tidak mencium bau surga, ditetapkan sebagai seorang munafik, tidak memiliki cahaya di hari kiamat. Ini perhatikan ibu-ibu dan juga para lelaki yang membawahi keluarga-keluarga perempuannya. Perhatikan anak-anak perempuanmu yang sudah diberikan handphone pribadi, yang memiliki akun-akun media sosial. Takutlah kepada Allah. Jangan sampai anak-anak kita menjadi musuh bagi kita kelak di hari kiamat. Mungkin kita duduk di masjid ini sebagai penuntut ilmu, ternyata anak-anak kita bergoyang, berjoget erotis di hadapan lelaki yang bukan mahramnya, ditonton di media sosial jutaan, bahkan dia menjual dirinya kemudian mendapatkan uang dari itu. Bagaimana pertanggungjawabannya kelak kepala keluarga, ibu rumah tangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah ketika seorang orang tua sampai saat ini belum memberikan kepada anaknya umur SD, umur SMP, umur SMA untuk memiliki handphone pribadi dan media sosial. Bersyukurlah, karena tidak ada jalan kecuali itu, menghilangkan sarananya. Tidak ada jalan kecuali itu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk kiat yang kedua, kiat yang ketiga agar kesucian wanita muslimah terjaga adalah wanita muslimah tidak membolehkan seorang lelaki yang bukan mahramnya masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya atau mahramnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ta'zan fi baitihi illa bi izni zawjiha." Tidak boleh seorang wanita muslimah mengizinkan laki-laki yang bukan mahramnya masuk ke dalam rumah suaminya atau keluarganya tanpa izin dari suaminya. Kemudian selanjutnya, agar terjaga kesucian wanita muslimah, yaitu menundukkan pandangan sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 31, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Menundukkan pandangan adalah kiat dan sarana yang paling kuat untuk menjaga kemaluan. Kiat dan sarana yang paling kuat untuk menjaga kemaluan. Kemudian selanjutnya, kiat menjaga kesucian wanita muslimah adalah diharamkan bagi wanita muslimah untuk berjabat tangan, bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Sekarang bukan hanya bersentuhan, ditampilkan di media-media sosial kita. Tadi malam sudah saya sebutkan bahwa kita ini sangat terpengaruh dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dan kita semua memiliki media sosial. Maka tidak mustahil apa yang terjadi dari wawancara anak-anak umur 15, 14 kemudian berpelukan laki-laki perempuan, itu bisa terjadi pada anak-anak kita di sekolah-sekolahnya.
Karena manusia sangat terpengaruh dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Maka salah satu kiatnya adalah mengenalkan hukum Islam. Diharamkan bersentuhan, apalagi sampai berpelukan, apalagi sampai berciuman. Diharamkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yud'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Sungguh seseorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih baik dibandingkan dia bersentuhan dengan wanita yang tidak halal untuknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, la amassu aydiyan nisa, aku tidak pernah bersentuhan dengan tangan para perempuan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, inni la usafihun nisa, aku tidak berjabat tangan dengan perempuan walaupun dengan pembalut atau penghalang. Tidak boleh. Ya, walaupun dengan penghalang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'ah illa imra'atan yamlikuha." Tidak pernah tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersentuhan dengan tangan para perempuan kecuali perempuan yang dimilikinya, istrinya dan budak-budaknya. Kiat selanjutnya yaitu diharamkannya berkhalwat, berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana illa wa ma'hadhu mahram. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tidaklah sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan kecuali bersamanya mahramnya. Dalam riwayat Imam Ahmad, illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk kiat menjaga kesucian wanita muslimah tidak bersafar dengan tanpa mahram, tidak bersafar sendirian tanpa mahram. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tusafiril mar'ah illa ma'a dhi mahram. Tidaklah seorang wanita berpergian kecuali bersama mahram. Ya, kecuali bersamanya mahram. Dan wanita muslimah bepergian bersama mahram itu tanda keimanannya. Kemudian kiat selanjutnya adalah tidak keluar dari rumahnya ataupun tidak keluar tidak berhadap-hadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya dalam keadaan memakai minyak wangi, baik dalam rumah atau di luar rumah. Memakai minyak wangi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ayyuma imra'ah ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah wa kullu 'ainin zaniyah. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian dia keluar lalu dia melewati suatu kaum agar orang-orang mencium bau wanginya, maka wanita tersebut adalah pezina dan setiap yang melihatnya adalah berzina. Jangankan ke tempat-tempat perkumpulan biasa, ke masjid tidak diperbolehkan memakai minyak wangi bagi para perempuan. Idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamassa tiban. Jika salah seorang dari perempuan ingin pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, jangan sekali-kali menyentuh minyak wangi apapun. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang
Yang kesembilan, yaitu melemah lembutkan ucapan, terlalu mendesah-desah saat berbicara dengan para lelaki. Ini diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Surah Ahzab ayat 32. Janganlah para wanita melemah lembutkan ucapan, maka orang-orang yang dalam hatinya ada ketamakan kepada perempuan akan tamak, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Terakhir, yang keberapa nih? 10. Yaitu kiat menjaga kesucian wanita muslimah, tidak bercampur baur dengan para lelaki tanpa ada hijab, walaupun dalam pengajian. Enak sekali ustadznya nonton perempuan, ya, apalagi perempuannya cantik-cantik. Tidak benar itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Suatu ketika beliau keluar dari masjid. Pada saat itu di depan masjid jalan penuh laki-laki perempuan berdesak-desakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda, ini di luar, di luar. Istakhirna, minggir kalian. Falaisa lakunna an tahquqna at-tariq. Tidak pantas bagi kalian untuk menguasai tengah jalan. Alaikunna bihafatit tariq. Maka hendaklah kalian di samping-samping jalan. Fakanatil mar'atu talsaqu bil jidar hatta inna thawbaha la yata'allaqu bil jidar min lusuqiha bihi. Maka akhirnya perempuan benar-benar nempel dengan dinding-dinding, sehingga kadang-kadang kain bajunya terkait dengan dinding-dinding tersebut, saking nempelnya dengan dinding, agar tidak tercampur laki-laki perempuan. Setelah sholat, Nabi dan para sahabat laki-laki diam sejenak sebelum bangun, untuk perempuan keluar duluan sebelum laki-laki, dan seterusnya seperti itu. Itulah 10 kiat menjaga kesucian aurat, kesucian keperawanan, kesucian kemolekan tubuhnya seorang wanita muslimah. Wallahu a'lam. Suami saya sementara bekerja sebagai mutawif umrah. Seringkali suami saya dijapri oleh salah satu jamaah wanitanya dengan alih-alih menanyakan mengenai agama. Namun qaddarallah berujung minta dinikahi oleh suami saya. Mana ini suaminya, mana? Padahal wanita tersebut sudah mengetahui status suami saya yang sudah beristri. Apa yang sebaiknya saya dan suami lakukan, karena suami saya sudah berulang kali menolak wanita tersebut, terus mengejar. Adakah sikap yang santun namun ampuh untuk menjauhi fitnah ini? Maka jawabannya adalah, jika memang suami ibu tidak mau menikahi wanita tersebut, maka jangan pernah buka hubungan dengan perempuan tersebut. Diblok, dihapus, diganti nomornya, dan tidak berhubungan sama sekali. Tapi kalau seandainya suami ibu mengaku tidak mau menikahinya, tetapi tetap juga menebar pesona di hadapan wanita tersebut, pasti akan tetap berhubungan. Makanya saya katakan tadi, jika memang, dan ini sepertinya pengalaman pribadi, jika memang tidak mau menikahi perempuan tersebut, baik menikah pertama, nikah kedua, ketiga, keempat, maka jangan pernah berhubungan dengan seorang perempuan. Putuskan dengan sebenar-benarnya. Tidak ada hubungan sama sekali.
jika tidak ingin tergoda. Karena laki-laki lemah, mungkin bisa menjaga di hadapan istrinya, sedangkan di luar sana maka dia tidak terjaga oleh istrinya dan penjagaan istrinya terbatas. Maka solusi cuma dua, dinikahi atau diputuskan dengan sebenar-benarnya. Tidak ada solusi lain. Ya, wallahu a'lam. Suami dan istri sama-sama pernah berzina sebelum menikah, tapi sekarang sudah dan sedang berusaha untuk berhijrah. Terampunikah Ustadz? Jika bertaubat diampuni. Apapun dosa, jika ditaubati diampuni tanpa ada tersisa. Asal taubatnya mengumpulkan syarat-syarat taubat yang sebenar-benarnya. Apapun dosanya. Jangan dosa berzina. Dosa paling besar kesyirikan, kekufuran, kemurtadan. Apabila jika dia bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Semua dari kita pernah berdosa, semua dari kita pernah durhaka kepada Allah. Tetapi yang menjadi ukuran adalah apakah kita setelah berdosa bertaubat, bukan yang menjadi ukuran dosa itu. Wallahu a'lam. Memakai jaket di luar dan membentuk tubuh apakah termasuk membuka aurat? Berpakaian tapi telanjang, dan cara yang benar memakai jaket itu bagaimana Ustadz? 2. Apakah punggung tangan termasuk aurat Ustadz? Jawabannya adalah tergantung jenis jaketnya. Jika jaketnya lebar maka tidak termasuk dari membentuk tubuh. Membentuk tubuh itu diharamkan bagi perempuan jika pakaiannya membentuk tubuh. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Innaha la tashif walakinnaha tasif." Mungkin dia tidak tipis menerawang, tetapi dia tasif, yaitu membentuk tubuh. Mungkin dia tidak tipis menerawang, tetapi membentuk tubuh. Maka apa saja pakaian yang membentuk tubuh bagi wanita muslimah diharamkan. Membentuk tubuh maksudnya sangat ketat. Adapun jaket yang mungkin dia agak sempit sedikit, tetapi tidak sampai kepada membentuk tubuhnya, maka tidak mengapa, dan jika lebar lebih diutamakan. Punggung tangan terjadi ikhtilaf di antara para ulama, wallahu alam dia bukan aurat, wallahu alam. Apa hukumnya seorang muslimah memakai busana adat yang di situ terdapat pernak-pernik perhiasan dan warna-warni? Maka jawabannya, jika dipakai di hadapan perempuan-perempuan muslimah tidak mengapa. Jika dipakai di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya haram. Karena Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna. Janganlah perempuan memperlihatkan keindahannya. Keindahan perempuan dibagi menjadi dua. Pertama, tubuh perempuan tersebut dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang kedua, apa yang dipakaikan kepada perempuan. Ya, itu diharamkan untuk dilihatkan. Seperti wajahnya, seperti kemolekan tubuhnya, kehalusan kulitnya, keindahan rambutnya, itu perhiasan. Atau seperti wajahnya yang di make upi. Apalagi di zaman sekarang ada tutorialnya dan dapat duit dari situ. Dan itu haram, hasilnya haram. Ya, kemudian setelah itu
perhiasannya, dari mulai cincin hidung, anting, kalung, gelang, cincin tangan, gelang kaki, gelang tangan, perhiasannya diharamkan untuk terlihat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian termasuk di dalamnya pakaian-pakaian yang indah, yang apabila dipakai di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki tersebut terpesona dengan indahnya pakaiannya, meskipun berjilbab lebar, bercadar. Ini perhiasan yang dimaksud dalam ayat. Ya, apalagi kalau seandainya memang pakaian tersebut benar-benar indah. Wallahu a'lam. Bagaimana jika wanita sudah terlanjur berinteraksi dengan lawan jenis? Chatnya sudah tidak di dan lawan jenis. Apa ini? Chat sudah tidak di hal yang penting. Bagaimana jika keduanya sudah sama-sama terfitnah? Maka jawabannya adalah, jika sudah sama-sama terfitnah, bertobat kepada Allah, putuskan hubungan atau menikah. Maka saya katakan, laki-laki dan perempuan yang berhubungan bukan status yang halal, maka tidak ada solusi kecuali dua: menikah atau diputuskan dengan sebenar-benarnya. Allahu a'lam. Bagaimana cara menasihati kakak, saudari tertua agar mau menutup aurat? Terkadang susah saya menasihati, malah saya dikatakan dengan terlalu ekstrim. Jangan terlalu ekstrim dalam beragama, belajar agama sewajarnya saja. Maka kita katakan sewajarnya adalah memakai jilbab. Sewajarnya perempuan memakai jilbab. Ya, wallahu a'lam. Apa hukumnya seorang ikhwan suka menonton film yang ada gambar ikhwan yang tidak? Apa hukumnya seorang ikhwan suka menonton film yang ada gambar ikhwan yang tidak berjilbab? Iya, tulisannya ikhwan di sini. Antum lihatnya. Mungkin akhwat ya. Makanya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan ikhwan dan akhwat. Ya, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa hukumnya seorang lelaki suka menonton film yang ada gambar perempuannya yang tidak berjilbab? Maka hukumnya haram. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghdudna min absarihim wa yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lelaki beriman hendaknya mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-ainani tazniyan wa zinahuman nazar. Dua mata berzina dan zina keduanya adalah melihat hal yang diharamkan. Dan sekarang di zaman sekarang sangat sulit. Ya, sangat sulit. Mengapa? Karena terutama yang mempunyai media sosial. Apa hukumnya memakai celana kulat bagi perempuan? Celana kulat itu gimana? Celana yang seperti laki-laki, lebar. Taib. Yang jelas jika dia lebar, tidak membentuk tubuhnya dan ingin dipakai di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, lebih baik dijauhi. Saya tidak mengatakan haram, lebih baik dijauhi karena khawatir akan nampak bentuk tubuhnya. Apakah bagian wanita bawah dagu merupakan aurat? Kalau iya, bagaimana solusinya bila tidak memakai niqab? Jawabannya adalah jangan sampai diperlihatkan yang bawah dagunya, tetapi ditutupi pas bertepatan dengan dagunya di sini, ya. Seperti ini. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah kajian yang lumayan lengkap berkaitan dengan kesucian wanita muslimah. Siapa saja dari wanita-wanita muslimah yang ingin mengetahui bagaimana kesucian dan menjaganya, maka mungkin diminta untuk melihat kajian ini kembali. Ya, diminta untuk melihat kajian ini kembali. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.